Halo Sobat Garuda, siapa sangka, salah satu talenta muda terbaik Indonesia akhirnya mencatat sejarah di Liga Inggris. Marcelino Ferdinand resmi menjalani debutnya bersama tim senior Oxford United. Dan bukan cuma itu, kabar gembira lainnya datang dari timnas Indonesia yang kini dilirik banyak tim besar Eropa. Gak main-main. Bahkan Rusia sampai rela datang ke Asia buat uji coba melawan Garuda. Lanjut, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Debut bersejarah Marcelino Ferdinand di Liga Inggris. Penantian panjang itu akhirnya terbayar lunas. Di bawah sorotan lampu stadion dan gemuruh ribuan penonton, Marcelino Ferdinand resmi menapakkan kakinya di panggung sepak bola profesional Inggris. Tak sekadar debut biasa, laga perdananya bersama Oxford United langsung mempertemukannya dengan Swansea City, sebuah pertandingan krusial yang menutup musim Championship. Lebih istimewa lagi, momen bersejarah ini tercipta saat Marcelino menggantikan kompatriotnya di timnas Indonesia, Ole Romeni, pada menit ke-76. Masuknya Marcelino ternyata membawa energi baru bagi Oxford United yang saat itu tengah tertinggal. Dengan semangat dan determinasi tinggi, Marcelino menunjukkan permainan yang percaya diri dan tenang, meski harus menghadapi tekanan dari pemain Swansea yang punya pengalaman dan fisik lebih matang. Aksinya membantu menghidupkan kembali lini tengah Oxford, menciptakan keseimbangan dalam permainan, dan membuka ruang bagi rekan-rekannya. Puncak dari kontribusi itu terjadi di menit akhir pertandingan. Saat waktu hampir habis dan kekalahan tampak di depan mata, Oxford justru berhasil menciptakan gol ketiga melalui Placheta. Gol penyelamat itu tercipta di masa injury time, dan pasukan Oxford pulang dengan 1 poin berharga dari skor imbang 3-3. Walaupun hanya bermain sekitar 15 menit, Marcelino tampil tanpa gugup. Ia bahkan beberapa kali menunjukkan kelincahannya dalam menggiring bola dan ketenangannya saat membagi bola, sesuatu yang biasanya sulit dilakukan oleh pemain debutan di level Championship. Sikap dewasa dan kepercayaan dirinya memberikan sinyal bahwa Marcelino punya potensi besar di kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Romeni, yang digantikan Marcelino, tampak menunjukkan gestur dukungan dari pinggir lapangan. Sebagai senior yang lebih dahulu mencicipi kerasnya sepak bola Eropa bersama FC Utrecht di Eredivisie, ia tampaknya bangga melihat kompatriotnya di timnas Indonesia menunjukkan kualitas di pentas yang lebih besar. Momen ini sekaligus menjadi gambaran sinergi kuat antar pemain Indonesia di luar negeri. Bagi Oxford United sendiri, hasil imbang 3-3 melawan Swansea menjadi penutup musim yang dramatis. Mereka berhasil mencuri 1 poin di kandang lawan lewat kerja keras dan semangat juang tinggi sampai peluit akhir dibunyikan. Penampilan Marcelino juga bisa menjadi tambahan amunisi baru yang menjanjikan untuk musim depan, mengingat usianya yang masih sangat muda dan penuh potensi. Debut ini bukan hanya penting bagi Marcelino secara pribadi, tetapi juga menjadi kabar menggembirakan bagi pecinta sepak bola Indonesia. Setelah sukses di level timnas dan sempat merasakan atmosfer Eropa lewat tim muda Oxford United, kini Marcelino resmi menapaki langkah barunya di panggung profesional Eropa. Ini menjadi bukti nyata bahwa pemain muda Indonesia bisa bersaing jika diberi kesempatan dan kepercayaan. Tim-tim top Eropa antri ajak duel timnas Indonesia. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi. Meskipun sampai detik ini trofi impian dari lokal pret, yakni AFF, masih belum digenggam. Namun lebih dari itu, Indonesia mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah arahan Ketua PSSI yang keren, Erick Thohir. Dan itu sejatinya sudah mulai sangat kelihatan progresnya ketika Indonesia tampil di Piala Asia. Ya, di ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia, yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit tinggi. Sampai akhirnya, tidak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Bahkan, tak sampai di situ saja,
Perjuangan Indonesia terus menyita perhatian dunia ketika tergabung di grup neraka kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, dan juga Cina. Meski menjadi tim debutan dan memiliki ranking FIFA yang paling rendah, namun nyatanya mereka mampu bersaing. Hingga saat ini, Indonesia berada di peringkat 4 dengan mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan. Melihat segala perubahan yang ada, membuat timnas Indonesia menjadi sorotan tim-tim top di Asia maupun Eropa. Bahkan, tak sedikit yang menganggap kalau saat ini Indonesia adalah tim paling seksi di Asia. Alasannya jelas, bergabungnya sejumlah pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa membuat Indonesia menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan. Tak sampai di situ saja, nama besar seperti Patrick Kluivert, Dani Lanzat, Alex Pastor, dan juga Jordi Cruyff membuat tim-tim top Eropa cukup penasaran untuk mencoba kekuatan timnas Indonesia. Mulai dari Rusia yang telah lama mengajukan diri, kini disebut makin ngebet. Bahkan, khusus buat Rusia, sampai rela uji coba lawan tim muda pun tidak masalah. Kepastian ini diungkapkan oleh media Rusia langsung. Menurutnya, saat ini ada 3 opsi lawan Rusia di pertandingan tersebut, yakni tim nasional Indonesia, timnas junior, yang pemainnya berusia di bawah 21 tahun, dan opsi yang paling mungkin adalah junior yang berusia di bawah 17 tahun. Tulis media di sana, RIA Novosti. Menariknya, makin kesini makin banyak saja yang berminat menantang kekuatan perkasa Garuda yang sekarang diisi oleh pemain Eropa layaknya Kapten Jai, Ole Romeni, Kevin Dix dan masih banyak lagi. Melansir dari Bola Sports, Uzbekistan hingga Kazakhstan menjadi lawan terbaru yang ingin menjajal kekuatan timnas. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata laporan itu bermula dari akun Twitter Voice of Russia yang menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Rusia telah mengajukan diri untuk mengundang Uzbekistan dan Kazakhstan juga, guna menggelar mini turnamen di Indonesia. Bahkan ada kemungkinan mengundang negara tetangga seperti Malaysia sekalian. Timnas Rusia akan bertanding versus Timnas Indonesia di Jeddah Internasional, September 2025 nanti. Pertandingan akan berlangsung di Moskow atau Jakarta. PSSI ingin pertandingan di Stadion GBK. Selain itu, ada rencana mini turnamen yang akan mengundang timnas Malaysia, Kazakhstan, dan Uzbekistan, tulis akun Twitter VC of Russia. Selain dari media, rencana latih tanding Rusia di mini turnamen dengan timnas Indonesia itu juga diperjelas oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telchenov, baru-baru ini. Ia menyebut rencana itu sebagai ide baru yang mungkin akan didiskusikan kembali. Pertandingan itu bisa diadakan di Rusia atau di Indonesia. Ada juga ide lain, yaitu menggelar turnamen kecil dan mengundang beberapa tim nasional lain, misalnya Malaysia. Dengan begitu, saat tim kami datang ke sini, mereka akan memainkan beberapa pertandingan. Pada prinsipnya, timnas Indonesia menyatakan kesiapannya dan mereka memang tidak keberatan, bahkan tertarik. Kami sedang melakukan pembahasan dan sangat berharap sesuatu bisa benar-benar terrealisasi pada September 2025, tegas Sergei Telchenov, dinukil dari media Rusia, RIA Novosti. Jelas, hal ini memang belum dapat dipastikan sebelum Erick Thohir mengonfirmasi. Yang jelas, semua sedang diupayakan oleh Rusia yang sangat ngebet banget.